Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu, khususnya anugerah kesehatan bagi kami semua. Kami juga berterima kasih karena kami masih bisa bertemu dengan teman-teman melalui via online hari ini. Bapa, seperti Engkau berbelas kasih memberi makan 5.000 orang, kiranya Engkau pun berbelas kasih menjamah bagi mereka yang saat ini sedang menderita. Ajarilah kami saling menguatkan khususnya di masa-masa sulit pandemi ini. Bapa, tiada kasih yang paling Engkau ajarkan sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah itu, Yesus pergi ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias, itu sebutan lainnya.
Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini. Suruh orang-orang itu duduk. di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang. Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, orang-orang itu berkata, sungguh ini adalah nabi yang diharapkan datang ke dunia. Yesus tahu mereka datang untuk memaksa dia menjadi raja mereka. Oleh karena itu, ia lalu pergi menyingkir ke perbukitan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat sore. Senang sekali Kak Sinta bisa bertemu dengan adik-adik di Via Online hari ini ya. Kak Sinta bersyukur masih dianugerahi kesehatan. Dan Kak Sinta berharap adik-adik juga dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah. Nah adik-adik, Kak Sinta mau berbicara tentang kasih. Hari ini Injil mengajarkan pada kita tentang kasih terhadap sesama. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, dan Kak Sinta punya istilahnya kayak
apa sih yang mau Tuhan ajarkan pada kita? Apa sih yang mau Tuhan sampaikan sama kita? Nah, di sini Kak Sinta mau berikan intinya saja. Yang pertama, ketika Yesus mengambil roti dan mengucap syukur. Nah, hal pertama yang kita lakukan di pagi hari hendaknya adalah bersyukur. Dalam hal apa Kak Sinta? All the things, dalam segala hal. Kita bangun dalam keadaan sehat, kita bangun bertemu dengan wajah papa mama di rumah, orang-orang yang kita sayang, it's amazing. Ya, dalam keadaan sehat. Nah, di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa sebaiknya atau hendaknya kita bersyukur dalam segala hal. Dalam hal senang aja kah? Nah, pertanyaannya, bisakah kita bersyukur, tetap bersyukur ketika situasi, kondisi kita itu sakit? Kita tetap bersyukur ataukah kita menjadi pribadi yang berbeda, yang marah-marah atau bagaimana? Nah, ketika kita sakit dalam situasi yang tidak enak, apa yang mau kita syukuri? Oh, saya aja lagi sakit, gitu kan? Nah, adik-adik, ketika kita sakit, Tuhan Yesus tetap bekerja dalam diri kita. Ketika kita sakit, Tuhan Yesus tetap memperhatikan kita. Meskipun kita sendiri, Tuhan, badanku sakit semua. Iya. Tapi dalam keadaan sakit itu, Tuhan tetap berbelas kasih sama kita. Dan yang patut kita syukuri adalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahwa Tuhan ada bersama kita. Itu yang terpenting. Meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan ada di mana ya, kita bisa merasakan itu. Oke? Jadi, tetaplah bersyukur dalam segala hal. Meskipun situasi, kondisi kita tidak mengenakan. Oke? Yang kedua, Tuhan Yesus membagi-bagikan roti dan ikan kepada mereka yang duduk di situ. Tuhan Yesus cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Dibagikan lebih dari 5.000 orang. Nah, apa yang mau kita tangkap di situ? Kasih untuk berbagi. Ketika di masa pandemi ini, yang Kak Sinta rasakan ya, ketika Kak Sinta sakit, Kak Sinta nggak bisa kemana-mana. Ada yang mengirimi. Mau nggak mau, Kak Sinta harus menerima kalau Kak Sinta sakit. Dan dari rasa ketika kita sudah menerima, maka, oh iya, kita juga menerima limpahan kasih dari orang-orang di sekitar kita. Dari keluarga, dari tetangga di sekitar kita, dari saudara kita yang dari jauh. Tanpa sadar, mereka memperhatikan kita. Ternyata perhatian dari orang-orang di sekitar kita itu banyak sekali. Ya, mungkin tanpa adik-adik sadari, adik-adik sudah melakukan itu gitu loh. Melalui doa, melalui WA ke teman-teman atau saudara yang sakit, kasih semangat, kasih emotikon semangat gitu ya. Itu juga salah satu hal yang bisa dikategorikan berbagi. Cuma berbaginya bukan dalam bentuk makanan, tapi berbaginya dalam bentuk hal yang lain, ya. Nah, yang ketiga, ia membagi-bagikan sebanyak yang mereka kehendaki. Artinya,
Orang-orang itu sudah makan cukup, gitu kan? More than enough. Nah, percaya satu hal, apapun kebutuhan kita, Tuhan Yesus bisa memenuhi. Pasti itu. Tuhan, aku minta ini, Tuhan, aku minta itu. Tolong diingat, Tuhan Yesus bukan mesin ATM ya. Kamu minta langsung gesek, langsung keluar. Bagaimana caranya? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu kalau doanya nggak dijawab, ya be patient. Tunggu. Waktu kamu bukan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktunya kamu. Ya, so be patient. Oke? Tapi satu hal yang pasti, Tuhan Yesus bisa memenuhi segala kebutuhan kita, baik secara rohani maupun jasmani. Rohaninya bagaimana? Baca kitab suci. Kalau kamu senang, bernyanyilah. Oke? Keempat, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya mengumpulkan potongan yang lebih supaya tidak terbuang. Dan kalau kita punya lebih, ya bisa kita bagikan. Tapi yang pasti, kalau adik-adik mau makan ya, ambil secukupnya. Yang kelima, sisanya berapa adik-adik? 12 gimana? 12 bakul. Ini kalau di Kak Sinta 12 ya. Kalau kamu gini kali ya. 12 bakul. 12 bakul itu banyak loh. Hanya dari 5 roti, 2 ikan diberikan pada hampir lebih dari 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Coba bayangkan. Nah, yang mau Tuhan sampaikan, Tuhan kita melakukan mujizat. Mujizatnya luar biasa. Kuasanya luar biasa. Amin. Amin. Nah, jadi mulai sekarang, mulai detik ini, siapa yang mau adik-adik percaya? Tuhan Yesus. Serahkan segala perkara dalam nama Tuhan Yesus. Kita serahkan hidup kita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, Kak Sinta akhiri cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi di Via Online minggu depan. Semoga apa yang adik-adik hari ini pelajari bisa berguna bagi adik-adik di masa yang akan datang. Amin. Sampai jumpa. Halo adik-adik. Tadi kalian sudah mendengarkan sabda Tuhan, sudah menyanyi bersama. Sabda Tuhan kali ini tentang 5 roti dan 2 ikan. Sekarang kita akan beraktivitas. Kita akan membuat keranjang yang berisi 5 roti dan 2 ikan. Persiapkan bahannya 2 palu, terserah kamu punya palu warna apa saja boleh ya. Terus kertas lipat juga terserah kamu, kertas lipatnya warna apa saja boleh, yang kamu di rumah punya apa saja boleh. Terus selain kertas lipat dan palu, di sini ada plastisin itu malam, ada lidi, ada lidi ya. Nah, sekarang alat-alatnya ada isolasi, ada spidol, ada gunting, ada strapless, ada piring kecil, dan ada lem. Yang pertama-tama ambil 1 buffalo dilipat menjadi 2 seperti ini. Nah, sudah dilipat jadi 2, memanjang. Oke, sudah dilipat jadi 2. Sekarang digunting ya. Oke, kita hanya perlu 1 saja ya. Kamu ambil sedikit saja, jadi nggak semua, sedikit nanti untuk talinya ya. Kira-kira kamu misalnya butuhnya seberapa, kamu potong. Nah, ini nanti untuk tali ya, yang dipakai ini untuk tali.
yang digunting tadi dilipatkan seperti ini. Ya, dilipatkan seperti ini. Kalau sudah, ambil staples. Ya, ambil staples, di staples dulu. Nah, sekarang kalian mau membuat keranjangnya. Keranjangnya diberi potongan kecil-kecil di sini. Ya. Ambil kertas lipat, gambarlah ikan sama roti. Berapa tadi ikannya? Ikannya berapa? 2. Rotinya berapa? 5. Terus gambar roti juga. Setelah kamu menggambar ikan sama roti, kalian gunting ya. Oh, banyaknya ikan dan rotinya. Nah, setelah kalian menggambar dan menggunting, kalian tempelkan ini pada lidi. Kalian tadi sudah menyiapkan lidinya ya. Nah, tempelkan pada lidi dengan apa? Isolasi. Sekarang keranjangnya tadi kamu ambil plastisin atau malam ya, plastisin atau malam masukkan di keranjangnya, sudah. Nah, sekarang tempel 5 roti dan 2 ikan di dalam keranjang. Ambil talinya. Nah, talinya kita pasang di sini. Bu, saya enggak punya malam atau plastisin. Bagaimana, Bu? Kalau kalian enggak punya, 5 roti boleh kalian tempel di pinggirnya, ya. Ya, jadilah keranjang 5 roti dan 2 ikan. Hore, bagus kan? Oke, selamat mencoba ya. Nah, nanti kalau sudah difoto. Oke. Halo adik-adik, berjumpa lagi kita dalam 2 jari. 2 menit ajaran iman Katolik. Kali ini kakak akan membawakan 2 jari nomor 46. Apa dasar martabat manusia? Sebelumnya kakak akan sedikit jelaskan yang dimaksud dengan martabat di sini adalah harga diri dan kehormatan manusia.
apa dasar martabat manusia? Dasar martabat manusia atau dasar harga diri dan kehormatan manusia adalah penciptaan dalam nama Tuhan. Artinya, kita diciptakan oleh Allah serupa dengan Dia. Semua manusia memiliki sifat kemanusiaan yang sama dan dipanggil untuk berbagi dalam kehidupan Tuhan. Artinya, kita memiliki sifat kemanusiaan yang sama dan masing-masing kita oleh Tuhan dipanggil untuk berbagi di dalam kehidupan. Dengan demikian, setiap orang itu adalah sesama kita. Setiap orang adalah sesama kita. Tidak memandang orang itu kaya, miskin, wajahnya ganteng, jelek, cantik, semuanya adalah sesama kita. Sudah lebih paham ya adik-adik? Baik, sampai jumpa di 2 Jari minggu depan. Hai teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, terima kasih atas waktu yang telah Kau berikan. Semoga kami dapat lebih bijaksana memakai waktu yang Engkau berikan, saling mengasihi dan berbagi dengan sesama kami. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Biarlah Engkau bekerja atas kami, Bapa. Pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah kuasa-Mu dinyatakan di atas muka bumi. Demi Kristus, Tuhan pengantara kami dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi bersama. Kasih Yesus. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Lebih tinggi. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Ayo. Kita ulangi ya. Oh, ya,